Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah. apakah diri sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, masya Allah. Semangat Semangat pagi, semangat pagi. Alhamdulillah, masya Allah, bertemu Gurunda, Bang Suma. Iya, iya, masya Allah. Bang, dengan Pak Sean, Bang. Iya, Pak Sehan. Bahas apa kita? Bahas apa kita? Bahas apa tadi? Bang, bagaimana konsep dosa dan bagaimana dosa itu tadi lanjutan dari saya dan Nusa Alif, Pak Sean, Bang Joni dan Demian tadi. Silakan Pak Sean. Ya, dosa yang Ibu tadi bilang tadi, lanjutkan aja. Boleh saya nambahi terkait ini? Lanjut. Dosa itu ya. Silakan Gurunda, silakan. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kalau kita melihat dari data kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini perjanjian barunya mereka, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Adam alaihissalam itu diberkati, kan, diampuni. Kalau di Al-Quran, fatalakka Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat, tobatnya diterima oleh Allah, maka tidak ada lagi kemudian kesalahan pada diri Adam alaihissalam. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dan mengkaji lebih jauh, tidak ada satupun data di dalam kitabnya orang Yahudi yang teman-teman Kristen ambil terjemahannya dalam bentuk Septuaginta masuk ke bahasa Indonesia yang mengajarkan tentang dosa waris. Adapun kemudian yang membenci Allah, yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi, di dalam Keluaran 20 nomor 4 sampai nomor 6 itu memang betul dijelaskan bahwasanya orang-orang yang membenci Tuhan itu akan dibalaskan oleh Allah kebenciannya kepada Allah dengan Tuhan pencipta langit dan bumi itu kemudian akan memberikan juga pembalasan terhadap keturunannya sampai keturunan keempat. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohim adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Ya, jadi jelas bahwasanya kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu membenci keturunan pertama, keturunan kedua sampai keturunan keempat, karena itu disebabkan oleh orang atau manusia atau makhluk yang diciptakannya itu justru membenci kepada yang menciptakan. Nah, inilah mungkin penyebabnya kenapa teman-teman Kristen itu susah untuk mendapatkan hidayah. Karena kenapa? Karena ajaran Kristen itu, mohon maaf, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang mengajarkan membenci kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya kira seperti itu, sementara silakan ditanggapi. Silakan Pak. Saya simpulkan narasi saya, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang membenci kepada pencipta langit dan bumi. Silakan ditanggapi. Bang Sean, silakan ditanggapi, atau Bang Tosif mau menanggapi, silakan. Oke, nah pertanyaan saya, di dalil mana itu tertulis pembenci Tuhan? Iya,
Contoh, saya. baik, baik. Oke. Contoh sederhana. Betapa banyak rentetan di dalam ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel, di mana Tuhan menyatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Tuhan bukan makhluk. Tuhan hanya sendiri. Tuhan berdiri sendiri. Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tetapi semua itu tidak diindahkan oleh Kristen. Yesus bahkan datang ke atas muka bumi mengajarkan apa? Hidup kekal. Hidup kekal berarti kebalikan daripada kematian kekal. Tapi apakah teman Kristen mau peduli, mau percaya dengan pernyataan Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Kristen mau beriman kepada pernyataan Yesus itu? Tidak. Tetap saja Kristen itu kekeh mempertahankan imannya dengan mengatakan Tuhan tidak satu-satunya, tetapi ada 3 Tuhan di sana yang satu hakikat. Apakah ini wujud cinta kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, betapa banyak rentetan data dalil, baik dari orang-orang terdahulu, kaumnya Nabi Musa alaihissalam maupun Yesus itu sendiri, yang menerangkan bahwa wujud kasih, wujud cinta, wujud ketaatan, ketakwaan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi adalah implementasinya melakukan ketetapan, perintah, aturan, hukum-hukum yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam dan dikuatkan dalam hikmat Injil Yesus kepada Bani Israel, bahwa barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tetapi apa yang terjadi? Kristen percaya? Tidak. Kristen membenci ajaran-ajaran seperti itu. Yang Kristen cinta adalah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasihilah musuhmu, dan seterusnya. Itu yang dicintai oleh ajaran Paulus, bahwa Yesus Kristus yang engkau bunuh itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan oleh Tuhan. Itu yang dicintai oleh Kristen. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Burunda ini kena report lagi. Kena Bennett atau dia berunda jaringan. Jadi report. Salah satu itu ya. Kena Langsung benar. hilang. Silakan yang lain. Menang. Iya. Silakan ditanggapi dulu Bang Sean. Di report. Ngeri lah itu kata-katanya, cuma itu Kristen tidak menghargai, tidak mengindahkan Allah Yahudi, Allah ini, Allah itu. Kayaknya silakan dibantah Bang dengan data. Jadi, Burunda tadi menjelaskan iya. dengan data. Iya, dengan kata-katanya. Silakan Bang, silakan. Kalau nggak benar, tolong dibantah Bang. Anda punya hak jawab. Silakan. Iya, memang iya. Semua diindahkan, Pak. Karena Yesus itu Allah sendiri begitu. Jadi ngapain dia bilang nggak mengindahkan agama itu Allah Yahudi, Allah kami gitu. Dari mana konsepnya dia gitu begitu? Kristen tidak Pak Sean. Allah Yahudi gitu. Pak Sean, Iya. Bang Zuma tadi itu mencoba mengambil dasar dari konsep dosa waris, lalu membuat kesimpulan. Karena dasar menurut ulangan tadi, orang yang membenci Tuhan maka akan diberikan hukuman sampai keturunan-keturunannya. Nah, karena orang Kristen punya konsep dosa waris, maka kesimpulan dibuat oleh Bang Zuma. Tapi nanti secara lanjut mungkin Bang Zuma ya berhak menjawab. Nah, maksudnya begini, Pak Sean sebagai Kristen, itu Bang Zuma naikkan lagi, Bang Dalbo. Bantah apa yang disampaikan, ya, bantah yang disampaikan Bang Zuma. Kalau perlu gunakan dalil-dalil di kitab suci Anda agar kami di sini bisa mengerti bahwa yang disampaikan Bang Zuma itu salah gitu. Mungkin gitu Pak Sean, itu namanya diskusi Pak Sean. Lanjut lagi Bang Zuma Pak Sean. Oke. Mohon maaf teman-teman di bawah nggak usah main report ya, nggak usah main report karena kita berdata di dalam berdialog.
bukan menang kalah. Edukasi. Bukan menang kalah, saya menang Anda kalah, atau sebaliknya Anda kalah saya menang. Bukan. Jadi Tuhan menyatakan di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 20 bahwa orang yang membenci Tuhan, berarti memang ada pembenci-pembenci Tuhan. Pembenci Tuhan itu adalah mereka yang menggagalkan atau mengganti ya kedudukan Tuhan dengan memberikan kedudukan itu kepada ciptaan. Kedudukan Tuhan itu ingin dirubah, ingin diambil dan dialihkan kepada Tuhannya. Jadi orang Kristen menciptakan Tuhannya sendiri untuk menggantikan kedudukan Tuhan yang benar. Itu bukti bahwa kebencian Kristen itu terhadap pencipta langit dan bumi itu tidak diragukan. Ini saya tidak berbicara asal-asal ngomong. Ini data. Saking bencinya kemudian sampai-sampai manusia yang mati menjadi mayat, bangkit menjadi Tuhan hanya untuk sekedar mengganti kedudukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini apa namanya? Sementara yang dituhankan ini sudah menyatakan diri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Kristen mau percaya? Tidak. Kristen tidak percaya itu. Kristen tidak percaya. Yang Kristen percaya adalah hidup kekal itu adalah percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu kepercayaan Kristen. Tetapi kepercayaan Yesus, koridor pengajarannya kepada Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Apakah Kristen puas dengan pengajaran Yesus itu? Tidak. Apa yang ditambahkan kemudian pembenci-pembenci pencipta langit dan bumi ini? Oh, itu Yesus memang utusan. Dia juga Mesias, dia juga Nabi, dia juga Rasul, dia juga manusia, dia juga pernah menjadi mayat, tetapi dia juga itu adalah Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan kebencian? Apa namanya kalau bukan kebencian? Makanya Al-Quran menerangkan, Al-Quran yang diimani oleh umat Islam, di dalam surah Al-Baqarah jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang kafir ini tidak sadar kalau mereka itu tidak beriman. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi orang-orang kafir ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Diberi peringatan, dikasih berita kabar gembira tentang datangnya sosok nabi yang lain. Kemudian kita kasih dia pengajaran dari kitabnya sendiri. Mereka tidak akan pernah beriman, mereka tidak akan percaya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka. Apa sebabnya? Karena mereka mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kami ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kebangkitan, wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang beriman. Orang-orang Kristen ini bukan orang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu pencipta langit dan bumi dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Coba. Kalau kita tanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak bisa dijawab. Di mana Yesus memerintahkan agar Kristen mempertuhankan dirinya? Tidak bisa dijawab. Tapi ketidakbisaan menjawab ini kemudian dijadikan senjata untuk mengatakan kamu tidak mengerti kitab suci, pada dirimu tidak ada Roh Kudus. Ini Al-Quran mengatakan apa? Wa ma yakhda'una illa ampusahum. Mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang lain, melainkan menipu diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak sadar. Nah, kembali kepada Keluaran 20, nomor 4, nomor 5, nomor 6, tidak ada dosa waris. Yang ada adalah dosa yang disebabkan karena membenci kepada pencipta langit dan bumi. Dan itu hanya ada di dalam agama teman-teman kita. Ini hanya edukasi, bukan mencari menang kalah. Saya bukan mencari menang ataupun mencari kalah, tetapi edukasi semata-mata. Demikian, silakan ditanggapi atau diberikan pernyataan yang bisa membantah argumen saya. Silakan Pak Sean atau Bang Tosip Tongku, silakan ditanggapi. Yohanes. Silakan, teman Kristen. Anda punya hak jawab, silakan.
Aduh sih. Silakan Bang, jangan grogi, jangan grogi. Santai aja di sini Dalam Bang. aku bagaimana? Ya, bukan grogi, masih Silakan, apanya kita gugup. Jadi konsep Kristen itu sangat sulit memang. Memang kayaknya dibilang kafir itu kan memang dibilang kayak menuhankan manusia kan gitu kan. Dibilanglah kafir gitu kan. Tapi di waktu di arti di dalam Islam itu kafir itu kan di Islam kan kalau nggak kafir itu Baik, saudaraku Pak Sean, kalau Iya. kita berbicara mengenai kata kafir, kafir itu dalam bahasa Yunani kan raka ya, raka ya kalau nggak salah ya. Bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu tidak ada sedikit pun kata kafir di dalamnya. Nah, kata kafir itu pertama kali diucapkan sebenarnya oleh Paulus, Pak. Di dalam Galatia 2 nomor 14. Paulus mengatakan orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Coba Anda baca kitab saudara. Galatia 2 nomor Galatia berapa itu? Galatia berapa? Mana Galatia 2 nomor 14. Galatia Ya. Orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sebenarnya apa ya bilangnya? Kafir itu adalah bahasa yang sangat bagus sebenarnya. Galatia berapa tadi? Galatia 2 nomor 14. Coba Anda lihat orang yang hidup tidak bersunat adalah orang hidup secara kafir, betul? hadapan semua. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi artinya ini untuk si Yahudi. Artinya orang yang hidup secara Yahudi adalah orang yang bersunat. Orang yang hidup secara kafir adalah orang-orang yang tidak bersunat. Oke, kita tinggalkan Menurut kita tinggal kami orang Yahudi bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Harus diturus di apa ini kalau harus bersambung-sambung, ini bukan satu ayat lagi. Ini kan bersambung-sambung. Dan orang-orang ayat 13 dan orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, dengan sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ini tentang mana ini yang dibilang ini? Gini Pak. Kalau Bapak melihat di dalam Yehezkiel 44 nomor 9 Pak, orang yang tidak bersunat itu kemudian tidak boleh masuk ke bait suci. Diharamkan masuk ke dalam bait suci. Tunggu dulu sabar. Di aturan Yahudi kan? Iya betul. Makanya di luar aturan Yahudi disebut kafir. Kemudian Pak, kalau Anda lihat di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Bahkan kalau Anda baca di dalam Wahyu 20 nomor 21, orang-orang yang tidak bersunat, orang najis itu tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi sederhana aja sih, Al-Quran datang mengatakan kafir kepada orang-orang yang menutup diri terhadap ajaran Tuhan, membenci kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada data yang tadi. Catat data-data yang saya berikan ya, kemudian nanti dibaca.
Kita lihat kembali kepada materi kita. Apa yang diterangkan oleh Yesus kemudian. Di dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka kemudian apa yang terjadi? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Nah, Kristen ini adalah sebuah kelompok komunitas ajaran atau agama yang mengimani pengajaran Paulus yang mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti Kristen adalah satu kelompok komunitas manusia yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, sedangkan menurut Yesus, orang yang menghilangkan setitik pun yang paling terkecil dari hukum Taurat, mereka adalah orang-orang yang akan menempati tempat terendah alias neraka. Itu yang Yesus sampaikan. Nah, Benar. apakah Benar itu. ya, apakah kemudian teman-teman Kristen itu masih taat kepada hukum Taurat? Tidak. Memang taat Bagi- banget. Kalau Anda taat kepada hukum Taurat, berarti Anda kemudian meninggalkan pengajaran yang diajarkan oleh Paulus. Kok diajarkan oleh Paulus? Itu kan Injil. Enggak, Pak, enggak. Bukan begitu. Iya. Mari saya bacakan. Beda Injil, beda Taurat. Taurat itu ya larang-larangan. Kalau Injil itu kan ya kabar gembira. Oke, Yesus mengatakan bukan terkait Injil, Pak. Ini terkait hukum Taurat. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, suaminya dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Anda imani Ya, itu? baik. Oke. Tapi Sementara kan ada juga kan kata Tuhan Yesus, salam damai. Saya datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat tapi menggenapi. Itu kan ada kan itu kan ada kan katanya kan. Ya, Siapa mau oke. menggenapi? Memang Tuhan Yesus bisa kutanya dulu ke Juma. Memang dia Tuhan Yesus menggenapi. Saya tidak meniadakan hukum Taurat tapi saya menggenapi. Itu siapa Oke. itu sebenarnya orang itu? Oke, baik. Bisa dia menggenapi hukum Taurat? Kutanya dulu. Oke. Juma. Itu ada Baik. kita bahas. Ya. Baik. Sekarang kita ngambil kata menggenapi, Pak. Berasal dari Ya. kata genap. Apakah menurut saudara kata genap ini menghilangkan, membatalkan, atau menyempurnakan? Bukan udah dibilang Pak tadi, saya datang bukan untuk membatalkan hukum Tapi Taurat, tapi menyediakan menggenapi. hukum Taurat, tapi saya menggenapi hukum Nah, Taurat. itu. iya betul. Maka saya tanya, apakah genap ini artinya meniadakan, membatalkan, atau menyempurnakan? Menyempurnakan. Oke, menyempurnakan. Lalu kenapa Paulus menjual kematian Yesus itu dengan alasan untuk membatalkan hukum Taurat? Ditulis mana itu tertulis itu? Efesus 2 nomor 15. Silakan aja Ibu untuk baca berdua. Silakan. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Siap. Coba. Ya, jadi kita edukasi aja. Kehadiran kami di sini hanya Ya. membantu teman-teman Kristen untuk memahami ajaran Yesus. Silakan. Iya. Tapi pertanyaan saya, siapa mau bisa ucapan bisa saya menggenapi itu Yesus siapa itu? Itu aja pertanyaan saya. Yesus itu datang untuk menggenapi ajaran Tuhan, melengkapi ajaran Tuhan. Ya begini, Pan Juma. Pertanyaan saya, kalau menurut lo siapa itu Tuhan? Bisa dia seseorang itu bisa datang dia dari atas dari manusia dia datang ke dari surga dia datang ke hidup dunia ini bisa menggenapi hukum Taurat. Dia Siapa diperintah. itu pertanyaannya sebenarnya. Dia Siapa itu Yesus, anak Kok bisa manusia. gitu dia bisa? Iya. Dia Iya, Yesus, iya, anak manusia. Iya, anak manusia kan? Ya kan Juma? Ah. Iya. Terus Nah, kenapa tapi jadi Tuhan? Kenapa dia bisa menggenapi? Siapa rupanya dia begitu? Dia Itu utusan aja Tuhan. pertanyaan kita. Dia wakil Tuhan, Pak. Dia wakil Tuhan. Bapak yang telah mengutus aku. Dia Nggak diberi ada kuasa. wakil Tuhan, cuma nggak ada wakil Kalau utusan Tuhan,
Dia mengutus dirinya datang ke dunia ini. Nah, inilah yang dikatakan Keluaran 20. Pembenci Allah, pembenci Tuhan. Mana ada Tuhan mengutus dirinya, Pak? Semua tertulis, Pak, di Wahyu. Mana tunjukkan dalilnya. Mana tunjukkan dalilnya Tuhan mengutus dirinya, mana coba? Iya. Ada itu. Mana Yohanes berapa itu? Baca aja dulu Efesus 2 nomor 15 itu dulu. Jangan kemana-mana. Tunggu. Baca Efesus 2 nomor 15 dulu, Pak. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, membatalkan kan? Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk Membatalkan, keduanya menjadi satu manusia baru dalam dunianya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan Membatalkan. memperdayakan keduanya dia dalam satu tubuh dan alas oleh salib. Dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Oke. Matinya Yesus itu membatalkan Taurat atau menggenapi? Semuanya menggenapi dan membatalkan. Itu aja. Inilah yang saya katakan, Anda itu pembenci Tuhan, pencipta langit dan bumi. Makanya Anda tidak bisa menjawab 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kenapa? Karena hati Anda telah dikunci oleh Tuhan. Siapa suruh membenci pencipta langit dan bumi? Dia pencipta mengutus para utusannya untuk mengajarkan kebenaran, tapi utusannya malah dilantik menjadi Tuhan, malah dituhankan. Ini bukti kebencian Kristen terhadap penciptanya. Belum sadar juga, Pak. Belum sadar juga. Kalau saudara saya belum sadar juga, berarti benarlah Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati orang-orang Kristen. Itu artinya. Anda nggak sadar? Ketika ditanya, Yesus itu menggenapi atau membatalkan? Anda mengatakan apa? Menggenapi. Ada dalilnya membatalkan. Anda masih tidak mau menerima itu. Nah sekarang, apakah betul Yesus datang untuk membatalkan? Mana dalilnya? Ada, Pak. Mana? Efesus 2 nomor. Oh, itu adalah fitnahan Paulus yang diimani umatnya Kristen, gitu loh, Pak. Oke, saya udah mengerti nih, Pak. Mengerti. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia sebagai manusia, sebagai manusia dia membatalkan hukum Taurat. Terus? Tapi sebagai Tuhan, dia tidak membatalkan hukum Taurat. Begitu. Inilah bukti. Inilah bukti. Bigi, dengar dulu, Pak. Cuma dengar. Ya, silakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebab matinya dengan manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Oke. Baik, saya kunci, Pak, ya. Baik. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Oke, baik. Kita kunci, Pak, ya. Di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Baik, kita kunci, Pak, ya. Baik, kita kunci, Pak, kita kunci. Ya. Yang membatalkan hukum Taurat tadi itu siapa? Oh, Tuhan atau manusia? Sebagai manusia. Oke, jadi yang membatalkan hukum Taurat tadi manusia. Allah. Betul? Loh. Ayo Pak. Jangan Tunggu supaya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat itu. Sebagai Tuhan tidak membatalkan, begitu. Dia menggenapi. Oke, jadi yang membatalkan jadi yang membatalkan hukum Taurat ini Tuhan atau manusia? Manusianya. Dari manusianya. Manusia. Oke, sepakat kita disaksikan oleh 200.000 orang. Sekarang saya tanya, apa hukumnya orang manusia yang membatalkan hukum Tuhan? Apa hukumnya? Di mana itu tertulis ada hukumnya? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Matius 7 nomor 49 juga Yesus juga mengatakan begitu. Orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Ulangan 23 nomor 21. Orang yang meninggalkan hukum Tuhan akan dihukum mati dan mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Sekarang begitu kan? Oke, sekarang kalau manusia Yesus ini membatalkan hukum Taurat, saya tanya, Anda coba jujur. Jangan sampai Al-Quran makin benar. Apa hukuman bagi Yesus yang telah membatalkan hukum Tuhan? Jawab.
begini Pak Juma. Ya, silakan. Kalau kita tidak mengerti akurat dengan apanya hukum Taurat ini. Hukum Taurat untuk di zaman perjanjian lama itu ulangan itu kan sampai ke sana kan udah pertama-tamanya manusianya. Ini Iya. ulangan itu kan untuk di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru, begitu. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menyediakan. Oke, baik. Bukan untuk mengsingkirkan itu katanya. Tadi Tapi membatalkan kan, menggenapi. Pak? Coba. Ini kan harus kita tahu juga membatalkan hukum Taurat ini gimana istilahnya. Oke, baik. Saya satu pertanyaan, Dan Pak. ketentuannya begitu. Saya satu keduanya menjadi satu, Oke, begitu. saya satu Yang satu itu pertanyaan. apa? Manusia baru kasih lah. Kasih Supaya apa? Kasih dengan apa? hukum Tauratnya Kasih sebenarnya. apa, Pak? Kasih apa? Apakah Anda mengasihi anak istri Anda ketika Anda mengajarkan meninggalkan hukum-hukum Tuhan? Itu namanya kasih. Anda tahu akibat sabar. Anda tahu akibat daripada meninggalkan hukum-hukum Tuhan? Anda tahu akibatnya menurut Yesus? Anda tahu? Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 18-19 endingnya. Matius 5 Nomor 19. Kita harus lanjut terus sama apa yang itu, betul, yang di bawahnya, jangan sampai Al-Quran gugur. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Belum di akhirat, masih di dunia. Tapi kemudian azab Allah itu sudah terbukti. Akal Anda tidak berfungsi, hati Anda nggak berfungsi, mata dan Matius hati 5 Anda berapa pun itu? berfungsi. Matius 5 nomor 19. Saya mau nanya ini, Suma, kamu bicara hukum Taurat, kamu punya nggak hukum Taurat? Hukum Taurat itu hukumnya Bani Israel. Oh, berarti kamu nggak punya. Berarti kamu nggak. Oh, saya bukan Bani Israel. Saya bukan penyamar-penyamar. Iya, Hanya serigala yang nyamar sebagai pemilik hukumnya Bani Israel. Manusia bingung. Apakah hukum Taurat itu untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh umat manusia? Iya. Jawab. Kamu ngomong aja asal jeplak kamu itu. Di Roma 23 ayat 20, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan hukum Taurat. Nah, sedangkan Tuhan sendiri, dengarkan. Di dalam Ulangan 11 nomor 1 terbalik dengan ajaran Kristen. Ulangan 11 nomor 1, jika taat kepada ketetapan Tuhan, maka manusia akan beruntung di sepanjang jalannya. Mana yang benar ini? Mana yang benar, Paulus atau Tuhan? Kamu itu tidak punya hukum Taurat. Kalian tidak mengenal dosa. Binasa orang yang tidak mengenal dosa. Coba. Tolong hadapi Bang Suma dengan ilmu, ya. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kata siapa? Justru Kata siapa? kamu itu main potong aja, diam. Mulut combermu itu diam. Siapa? Kalau kamu bicara Kata siapa? boleh kamu potong. Kata siapa? Kamu diam, saya jelaskan. Kamu jangan Saya tanya, saya sudah hafal dalilmu. Kamu Saya sudah hafal dalilmu. Saya tanya kata siapa? Kata siapa? Kamu Kata nggak tahu siapa? hukum Kata siapa yang kamu Kamu bacakan nggak tadi tahu itu dosa. perkataan. Kamu tidak tahu hukum Taurat, makanya tidak mengenal dosa. Orang yang tidak mengenal dosa itu masuk neraka. Saya belum jelaskan, kamu sudah potong, terguncang ya kamu. Sekarang yang berkata di dalam Roma 3 nomor 10 tadi itu siapa? Tolong ajari saya. Kamu itu menjelaskan. Saya tanya dulu, baru kau jawab. Dengarkan. Yang berbicara di dalam Roma 3 tadi itu siapa? Kamu diam dulu. Kamu bicara. Saya tanya sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi, kutanya samamu. Sekali lagi saya tanya samamu. Yang berkata di dalam Roma 3 tadi itu siapa? Enggak. Supaya kamu tidak bingung, Roma 3 tadi itu yang berbicara itu siapa? Jawab. Silakan Pak bingung, mumpung Bang Juma diam tuh lagi nunggu jawaban.
Paulus ya, Diskusi Pak. kamu. Jawab Bang, jawab. Biar kata-kata tadi Pak Bingung jangan keluar kata-kata gitulah. Kita lagi diskusi santai ini enak. Ya, silakan Pak Bingung jawab pertanyaannya. Sampah lagi mulutnya sampah. Ayo. Paulus. Bingung manusia. Dijawab, bingung. Ada yang bisa bantu? Pak Angel, silakan. Pak Sen. Roma berapa? Roma berapa, Gurunda? Setia terhadap Tuhan Allahmu menurut jalan yang dan ketentuannya yang ditunjukkannya dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan Justru dan itu ketentuan saya mau jelaskan seperti yang Supaya kamu pinter. tertulis dalam hukum Musa. Diam. Diam. Otak separuh diam. Iya toh? Otak separuh diam. Otak separuh diam. Mute dulu si bingung. Otak separuh Dia lagi diam. bingung. Otak separuh diam. Sabar Pak Sian. Sabar Pak Sian. Bahwa tadi Roma nomor 10 itu karangan iblis yang dituliskan Yesus dalam yang disabdakan Yesus dalam Yohanes 4 nomor 88. Yohanes 8:44. Sorry. Dengarkan saya, bingung agama, dengarkan. Mudah-mudahan kamu masih bisa di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan dan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang engkau tuju. Itu perkataan Tuhan. Lalu kamu mencoba memblokir, mengcancel perkataan Tuhan dengan menggunakan Roma 3 yang adalah perkataan Tuhanmu Paulus. Kira-kira yang mana yang harus saya percaya? Tuhannya Nabi Musa atau Tuhannya Kristen? Paulus. Jawab. Mulut kamu itu diam. Kamu kan cuma ngomong doang, tapi kamu itu kan tidak tahu apa-apa sebenarnya. Iya toh? Kamu kan cuma motong aja. Orang belum jelaskan sudah dipotong. Bagaimana di bawah ini mendengar? Oke, saya bacakan ya Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Dari hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kalian kan tidak punya hukum Taurat. Kalian kan tidak mengenal dosa. Makanya apa yang kalian lakukan kalian anggap benar. Padahal itu dosa. Contohnya poligami. Hukum pasien. Contoh 1. Kedua. Siapa yang ngomong? Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran. Pertanyaan saya, Roma itu perkataan siapa? Belum ngomong kamu sudah Bingung agama, percuma kau baca surat-surat setan di hadapan saya. Saya tanya, surat Roma itu perkataan siapa? Surat Roma itu perkataan siapa? Itu pertanyaan yang wajib hukumnya kau jawab. Ini perkataan kok sakti sekali. Bisa kemudian mengcancel, memblokir perkataan Tuhan. Saya tanya, surat Roma itu perkataan siapa? Kok dia lebih Tuhan daripada Tuhan? Kamu itu diskusi nggak bisa takut. Maunya kamu dengarkan pertanyaan saya, wahai manusia bingung separuh otak. Roma itu perkataan siapa? Saya nggak mutu. Surat Roma itu perkataan siapa? Kok bisa melawan firman Tuhan? Tahu nggak? Diturunkan, host, diturunkan. Bagaimana orang mau jelaskan tidak boleh? Mohon diturunkan. Saya kan percuma. Dia orang Siap. Oke, sudah. Lanjut. Pak Angel itu menjawab tadinya. Pak Sean, tadi saudara bingung agama itu datang membawa surat Paulus, Pak. Itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Jadi dia ingin membenarkan pernyataan Yesus dalam Yohanes 8:44, setanlah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bingung agama tadi itu mau melakukan keinginan-keinginan bapaknya Paulus. Ingat, di dalam 1 Korintus jelas sekali 4 nomor 15, Paulus mengaku bapak.
Berarti Paulus mengaku Tuhan. Oke. Nah, sekarang si bingung agama datang membantah Tuhan yang benar. Ingat data kita tadi, siapa pembenci Tuhan? Pembenci Tuhan adalah mereka yang menggantikan Tuhan dengan Tuhan-tuhanan buatan-buatan mereka. Ini tadi ada orang datang, ya, ya. Saya belum selesai. Saya belum selesai, Pak. Saya belum selesai. 30 detik, 30 detik. Firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, orang bisa selamat hidupnya ketika orang itu taat kepada aturan hukum Taurat. Paulus datang mengajarkan melalui bingung agama, dia mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang selamat karena taat kepada hukum Taurat. Anda bisa pikirkan, bagaimana mungkin kemudian Tuhan memberikan jalan keselamatan dengan taat kepada Taurat, kemudian muncul penyesat mengatakan tidak ada orang selamat karena Taurat. Pikirkan itu, Pak. Jadi agama Tuhan, silakan. Jadi begini. Tadi Yohanes berapa tadi Bapak bilang tadi? Yohanes berapa itu tadi Bapak bilang tadi? Ya, Pak. Kok bawa Yohanes 8 nomor 44? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginannya bapakmu. Ia adalah membunuh manusia dari semula dan tidak hidup batu berharap sebab dia dari atas sekarang terhadap kebaikan. Dia berkata karena sendiri dia akan berdusta bapak segera. Nah, itu kepada iblis, Pak. Iblis. Ya, sekarang di mana iblis itu pernah mengaku Bapak? Ini kan Dalilnya saya kan minta judulnya dalilnya Pak Sean. Tidak berasal dari Allah. Pak Sean. Judulnya begitu, Pak. Pak Sean. Ya. Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Saya tanya kepada Bapak, biar Al-Quran ini tidak semakin cemerlang ajarannya. Saya tanya, di mana iblis pernah mengaku Bapak? Tolong kasih saya satu data. Nanti saya kasih data kepada Ini kan Bapak. perkataan Paulus mengaku Tuhan Bapak. Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus, Anda bukan iblis Bapak, bukan begitu. Dengarkan. Begini Pak, begini. Yesus mengatakan. Begini Pak. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Artinya ada iblis yang mengaku Bapak. Betul atau tidak? Sebelumnya aku tanya dulu Pak, Paulus siapa itu Paulus? Paulus itu adalah keturunan Benyamin yang dinubuatkan menjadi serigala. Ya, serigala mana ada tertulis serigala? Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin. Lalu Yakub meramalkan. Dengar, sabar Pak ya. Sebentar lagi Pak. 1 menit paling lama. Yakub meramalkan ke-12 anaknya. Tibalah masa di mana Benyamin diramalkan, dinubuatkan. Yakub memanggil Benyamin. Benyamin, kamu lakumu kelak keturunanmu seperti serigala, merampas pada pagi hari dan membagi-bagikan rampasannya pada sore hari. Dia akan berlaku seperti serigala. Sabar. Yesus berkata, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Apakah Paulus pernah mengaku sebagai keturunan Benyamin? Pernah. Di mana tertulis? Dia mengatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Oke? Lalu dia juga mengatakan dalam Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Dia juga mengatakan di dalam Roma 11 nomor 1. Dia berasal dari keturunan Benyamin. Oke? Jelas ya? Siapa yang berasal dari keturunan Benyamin? Paulus. Apa laku daripada keturunan Benyamin? Serigala. Kepada siapa harus waspada? Serigala. Yang kenapa? Yang menyamar seperti domba. Sekarang masuk ke intinya. Yohanes 8:44. Ini Bapak yang membawa ya. Tadi ini hanya terapi buat si bingung agama. Tapi Bapak mencoba mengambil. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Apakah iblis pernah mengaku sebagai bapak? Tidak. Siapa yang pernah mengaku sebagai bapak? Paulus. Di mana tertulis? 1 Korintus 4 nomor 15. Walau sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, sebab akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Akulah yang telah menjadi Tuhanmu. Siapa itu? Siapa itu Pak yang mengaku seperti itu? Paulus. Makanya Anda mempertuhankan manusia, menggantikan posisi Tuhan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Siapa yang mengajarkan itu? Iblis. Siapa iblisnya? Paulus. Paham? Ya.
Kita tentang Paulus kan. Sebelum Paulus namanya siapa? Saulus, Pak. Sebelum dia menyamar, dia namanya Saulus. Orangnya penjahat atau orang baik? Penjahat, Pak. Ini kan gini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Sebelum dia nyamar menjadi Paulus, apa yang dilakukan? Menganiaya, membunuh murid-murid Yesus. Betul atau betul? Iya, memang. Kena dia, Pak. Satu, dia mengaku bapak. Dua, dia membunuh murid-murid Yesus. Ada lagi selain daripada Paulus yang melakukan aksi seperti ini? Begitu ya, Pak. Tapi iya begitu, Pak. Siapa yang milih dia jadi rasul? Yang milih dia langsung sampai jadi rasul? Dengarkan, Pak. Dia tidak mungkin kemudian bisa menyamar kalau dia tidak ngaku-ngaku sebagai rasul. Begini, Paulus itu dia kan orang pembunuh. Jadi datanglah Tuhan kepada si Rasul. Begini kisah si Rasul ini, si Paulus. Kisah para Rasul 9, Pak. Datanglah Tuhan, menghukumlah dia jadi buta. Begitu. Dia bertobat. Si Paulus ini bertobat, bukan baik. Ada apa-apanya. Dia menjadi buta. Berapa hari disuruhlah orang untuk menyembuhkan dia. Orang rasul-rasul Tuhan disembuhkanlah dia. Begitu. Jadi dia langsung mengajarkan. Saya melihat mengajarkan kesaksian itu yang terjadi. Dia mati dia sendiri tadi. Dia menyalibkan Tuhan. Dia merapat Tuhan waktu dulu dia. Waktu si Saulus ini. Begitu, Pak. Begitu. Susite Samune. Susite. Ada. Pernah nggak mendengar gitu? Pernah nggak mendengar? Kisah para Rasul 9 nomor 6. Siapakah engkau Tuhan? Akeditiro dari mana Saulus ini tahu bahwa yang dilihat itu adalah Tuhan? Dari mana, Pak? Apakah Tuhan itu bisa dilihat? Apakah suara Tuhan itu bisa didengar? Sementara Yesus mengatakan, kamu tidak bisa melihat Tuhan, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Tapi kok Paulus mengatakan, dia melihat Tuhan lah dia jadi buta. Begitu. Sekarang begini, siapakah engkau Tuhan? Bagaimana Paulus bisa tahu bahwa yang dilihat itu adalah Tuhan? Bagaimana caranya, Pak? Begini, Pak. Dia kan jadi buta, kan dia melihat Tuhan Yesus. Apakah dia Tuhan kan itu sebelum manusianya kan jadi manusia kan bisa dilihat Tuhan, nggak jadi buta, nggak jadi apa. Iya kan. Tapi dia mati di kayu salib, dia jadi Tuhan. Dia nggak bisa kalau kita lihat kita jadi mana lah. Susite. Akeditiro ya penasanga Paulus. Apa nasanga? Begitu Paulus. Apa nasanga Paulus? Itu bertobat, begitu. Jadi dia dibuatlah rasul. Mbak, tunggu Pak, tunggu. Dari mana Paulus tahu bahwa yang dilihat itu adalah Tuhan? Dia kan melihat, dia langsung menyebutkan Tuhan. Iya, bagaimana Paulus tahu bahwa ini Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus dia begini Tuhan? Iya kan dia dibutakan. Enggak, kan sebelumnya tay panah buta. Natiro yolo ya to natiro mana nasanga mbak aku tuh. Aku siapa mada, apa mu sanga, apa mu bawa pun titasak kalando. Bukan begitu. Siapakah engkau Tuhan? Dengarkan dulu, Pak. Dengarkan Pak Sian. Dengarkan saya Pak Sian. Paulus tiba-tiba melihat, siapakah engkau Tuhan? Ini kok bisa? Kok bisa dia tahu? Kok bisa dia tahu bahwa yang dilihat ini Tuhan? Mana tahu yang dilihat itu adalah baling-baling helikopter. Kan dia udah dibilang, akulah Tuhan yang kau nanya itu, aku lagi tapi kan belakangan, Pak. Itu kan belakangan. Yang pertama itu adalah begitu dia lihat, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu bahwa itu adalah Tuhan? Pertanyaannya juga. Nah itu dia, makanya misalnya Pak Sean masuk ke dalam gunung misalnya kan? Tunggu. Begitu. Enggak, Pak. Jadi kan dia bertanya kan dari situ, siapa yang kau katanya? Aku yang kau nanya itu. Saulus. Bapak, dengarkan saya, Pak. Teman SMA saya pernah melihat tawon.
tiba-tiba matanya buta. Apakah tawon itu adalah Tuhan? Karena matanya buta itu. Ada juga paman saya kerja di bengkel mobil, kena las karbit matanya, buta juga. Gara-gara melihat las. Apakah las itu adalah Tuhan? Ini permasalahannya Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu bahwa itu yang adalah Tuhan? Kenapa dia nggak bertanya, siapakah engkau wahai apakah yang dilihat? Dia kan melihat wajah Yesus. Dia menilai wajah Yesus. Di mana? Di mana, Pak? Di mana Paulus pernah bertemu Yesus? Di mana? Di padang gurun lah. Di padang gurun. Ah, bagus. Bapak, Matius 26 Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di bilik, bertemu Yesus, jangan kau percaya. Kenapa Anda percaya dengan Yesus? Kenapa? Kenapa Bapak percaya? Kan Yesus mengatakan, barang siapa yang berkata ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Nah, kenapa Bapak percaya perkataan Paulus ketemu dia di Damsyik ketika dia padang gurun? Jadi memang masuk. Inilah yang dikatakan. Jadi gini lah Pak, gini. Jadi Paulus itu menuliskan yang enggak gitu. Maksudnya si Paulus. Oh iya. Oke. Itu Markus, Matius, Yohanes, siapa itu yang nulis? Itu adalah wartawan yang tidak dikenal. Itu bukan murid Yesus, Pak. Dari mana kau tahu nggak murid Yesus? Dari istilah mana itu? Begini. Yang pertama, di dalam Yohanes 1:43, Yesus memanggil orang yang bernama Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Filipus loh ya Pak ya. Jelas bahwa Filipus adalah muridnya karena dipanggil. Ya kan? Filipus, ikutlah denganku. Nah, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus setelah dipanggil Yesus, Filipus memberitakan Injil Yesus. Berarti yang murid, berarti murid yang mengajarkan Injil Yesus itu namanya siapa? Siapa? Filipus, Pak. Mana Injil Filipus yang mengajarkan Injil Yesus? Mana? Kapan Yesus memanggil Paulus? Kapan Yesus memanggil Lukas? Kapan Yesus memanggil Markus? Mana dalilnya? Paulus kan bukan muridnya. Tapi kan udah setelah meninggal Tuhan Yesus, dia diangkat jadi rasul, dia diangkat jadi rasul untuk itu dia memberitakan berita ini dan menyatukan semua apa yang diberitakan untuk si Matius, yang tulisan si Matius, yang tulisan si Markus, yang tulisannya itu karena saksi semua orang itu, begitu Pak. Bukannya asal-asalan begitu, karangan si Yohanes kan. Coba Bapak. Tapi kalau ada HP itu satu itu semua itu. Ya, beginilah. Kita begini ya, kita begini bersatu semua kata-katanya itu kan semuanya kan Markus Matius itu kan agak-agak gimana dibilang beda-beda kata-kata tapi tetap Tuhan Yesus diceritakan gitu. Tapi kan kata-katanya beda. Oke. Beda-beda tapi maknanya dicoba begitu. Oke. Kalau ada sampai sekarang ini ada telepon dari dulu itu semua kata-kata itu satu tuh kitab itu kayak Al-Quran lah gitu. Satu Al-Quran gitu, kayak waktu Muhammad lah gitu kan, jadi satu orang dia langsung katanya dari atas langit langsung Al-Quran itu begitu. Berarti maksud Bapak semua yang disatukan gitu, bukannya satu orang yang nulis itu, bukan si Paulus sendiri yang nulis. Ini kan pendapat si Markus, pendapat si Matius, pendapat si Yohanes. Oke. Selesai kita berarti ya. Selesai kita berarti ya. Oke. Selesai kita berarti ya bahwa kita tapi menyatukan itu semua gitu. Oke, baik Pak, baik. Selesai kita berarti ya bahwa kitab Anda itu adalah tanggapan-tanggapan ya, tanggapan-tanggapan orang, bukan wahyu dari Allah. Oke, selesai kita. Tanggapan orang, bukan tanggapan orang, tapi apa yang dilihat itu murid-murid Tuhan Yesus yang menuliskan, bukan tanggapan orang. Oke. Jadi
Oke, oke. Jadi kalau semua orang pada saat itu menulis, jadi semuanya itu menjadi kitab suci. Ya semuanya lah, tapi gak mungkin semua nanti ditulis, ya semua lah dunia ini gak muat. Lah, bukan masalah semua, bukan Jadi, semuanya ditulis, mau Pak. angkat Anda kan kitab Anda mengatakan bahwa yang mereka tulis itu bukan tanggapan, tapi apa yang mereka lihat. Kan yang melihat Yesus pada saat itu kan ribuan orang. Kalau ribuan orang itu semua menulis, dengarkan, Pak, dengarkan. Nah, tapi nggak mungkin dengarkan, Pak. Kalau kitabnya besar banget, nggak bisa diangkut. Pakai nanti itu Bapak, ngangkut kitab itu. Gimana sih, Pak? Oke, Janganlah begitu. Bapak, yang melihat Yesus waktu itu hanya 4 orang atau banyak orang yang melihat Yesus? Banyak lah, ratusan ribuan lah orang yang lihat itu. Ribuan, oke, ribuan. Tapi kan kalau yang muridnya kan 12 orang. Apakah Paulus termasuk? Apakah Paulus termasuk murid? Tidak termasuk, tapi dia jadi rasul, begitu. Siapa yang angkat? Ya Tuhan, Tuhan sendiri. Begitu. Oke, Bapak, kalau Paulus kan bertobat karena dia menanya Tuhan. Begitu, Pak. Bagaimana caranya serigala, Pak? Bagaimana caranya serigala nyamar domba? Bagaimana caranya serigala menyamar domba? Bukan gitu istilahnya serigala, itu istilah itu, Pak. Enggak. Yesus kan mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Saya tanya, bagaimana caranya serigala menyamar seperti murid Yesus supaya bisa bergaul dengan murid Yesus? Bagaimana caranya? Itu istilahnya untuk ajaran itu, Pak. Kita perilaku manusia. Aduh, inilah yang diterangkan Al-Quran, Pak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Ini yang diterangkan Al-Quran. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kenapa Anda belepotan kayak begini? Kenapa? Karena hati Anda sudah dikunci. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Mereka, Anda mengaku beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan hari kebangkitan, padahal sesungguhnya Anda itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha walladina amanu. Anda ingin menipu pencipta langit dan bumi dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap utusannya dan juga orang-orang beriman, padahal Anda hanyalah menipu diri Anda sendiri. Coba Anda sadari, sejak kita diskusi dari tadi ini kurang lebih 1 jam, apakah Anda berusaha menyatakan kebenaran atau Anda berusaha menipu diri Anda sendiri? Saya menyatakan fakta dan kebenaran. Saya sejarahnya itu terjadi, benar-benar terjadi, nyatanya itu terjadi begitu, Pak. Baik. Kita nggak percaya kalau nggak melihat sejarahnya begitu. Kita faktor sejarah semuanya, Pak. Oke, baik. Jadi Saya tanya, ini terakhir, Pak, terakhir sebelum kalau Allah nggak dirubah, maka kita gimana sih? Gimana dibilang, Pak? Baik, Pak. Ini terakhir, Pak. Sebelum lawakan-lawakan ini saya serahkan kepada teman-teman saya. Saya tanya kepada Bapak, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang memberitakan Injil kemudian? Yang memberitakan kebenaran kemudian? Ya, murid-muridnya lah. Yang datang kepada murid-muridnya siapa? Ya, Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan, aku akan pergi dan akan kembali? Banyak nih banyaknya, saya. Oke, saya kasih data, Pak, ya. Saya kasih data, ya, Pak. Di dalam Yohanes 16 nomor 7, dia katakan begini, adalah benar lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang. Yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh penghibur? Maksudnya gimana? Saya bingung pertanyaan Bapak ini. Jangan bingung dengan pertanyaan saya, Pak.
tetap konsen terhadap pesan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7. Di dalam pesan Yesus, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka supaya roh penghibur itu datang, wajib hukumnya aku Yesus pergi dulu ke langit. Pertanyaan saya, siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke langit? Roh penghibur atau Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya. Inilah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu Allah, menipu Bang Suma, tapi sesungguhnya dia hanya menipu dirinya sendiri. Apakah Anda sadar kalau Anda menipu diri Anda? Tidak pernah saya ditipu. Demi Tuhan Yesus, Saya ulang, pengakuan Yesus yang datang setelah aku, dengarkan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, yang datang setelah aku adalah roh penghibur. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Roh penghibur atau Yesus? Ya dua-duanya itu, semuanya itu bersatu. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan dua-duanya? Di mana? Bukti Anda menipu diri Anda. Silakan. Di mana Yesus mengatakan dua-duanya? Begini buktinya. Tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Jadi katanya itu bilang kan. Nah, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Apa tuh ada benar itu ada datang. Siapa yang melihat? Dia telah melihat Allah, begitu. Pak, Bapak itu sebelum Yesus terangkat itu sebelum Yesus terangkat. Ini sudah mau terangkat, Pak. Betul. Ketika kemudian murid-muridnya bertanya, sudah Yes, Tuhan Yesus. Susah Pak, susah saya berdialog kalau dengan orang yang tidak memahami bahwa waktu Yesus bangkit berangkat ke langit, apakah dia turun ke bumi? Pak, aduh, susah. Begini, pertanyaanmu itu jadi apa? Pertanyaan yang enggak masuk akal. Begini. Pertanyaan saya enggak masuk akal. Jangan dulu Bang Juma, begini. Gimana? Waktu Yesus terangkat ke surga, bangkit dia ke surga, apakah dia turun lagi ke bumi gitu? Kutanya dulu. Di akhir zaman, yes, dia akan datang. Tapi sebelum dia datang, terlebih dahulu yang datang itu adalah roh penghibur. Menurut Yesus. Nah, gimana? Tipu lagi dirimu. Tata caranya waktu itu. Nipu diri sendiri. Begini. Tuhan Yesus terangkat ke langit, dia turun lagi ke bumi. Dia 30 hari dah menunjukkan ke dirinya dia ke murid-murid. Kapan dia turun? Kapan nanti dia turun? Kapan dia turun? Itulah yang dibilang. Kapan dia turun, Pak? Kapan? Tidak terhitung. Itulah Tuhan, kuasa Tuhan. Enggak bisa kita. Saudaraku, Pak. Apa? Gimana dibilang? Di mana ada dia gitu. Saya tanya Pak. Kedatangan Yesus yang kedua. Kedatangan Yesus kedua nanti itu. Yang kedua beda. Dia udah terangkat lagi begitu Bang Juma. Nah, ada aja ini maksudnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Subhanallah. Saudaraku, saya tanya dulu. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu kapan? Kita nggak tahu dah. Memang kau tahu? Sekarang atau akhir zaman? Sekarang atau nanti? Di akhir zaman. Kita nggak tahu, kita nggak bisa membatasi Tuhan, nggak bisa. Enggak, saya tanya, kedatangan Yesus itu di akhir, kedatangan Yesus yang kedua itu nanti di akhir zaman atau sekarang?
Ya gak tahu lah itu prinsip Tuhan gak tahu. Mereka ingin menipu Allah, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Sebenarnya Anda tahu, Yesus datang yang kedua kalinya nanti itu di akhir zaman. Anda tahu, tapi Anda hanya ingin menipu diri Anda sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bapak ingin menipu diri Anda sendiri. Niatnya adalah untuk menipu Bang Suma, menipu Allah. Tetapi Anda tahu kedatangan Yesus yang kedua nanti itu di akhir zaman. Tapi Anda nggak mau jawab. Kenapa Anda ingin nipu orang? Padahal Anda tidak nipu orang. Anda nipu diri Anda sendiri. Membenarkan Al-Quran. Halo, gimana tuh? Ya, saya kira selesai ya. Al-Quran semakin akurat. Pertama, agama Anda mengajarkan membenci pencipta langit dan bumi. Yang kedua, benar Al-Quran mengatakan Anda hanya ingin menipu orang lain dan menipu pencipta langit dan bumi, tetapi Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di sini. Saya kembalikan ispidol dan papan tulisnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Insyaallah. Aduh, udah baca Al-Qur'annya bikin adem lagi, ya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Selamat siang. Pak Sian ini Katolik atau Protestan? Jangan samakan itu jangan kau beda-bedakan Katolik sama Protestan, Kristen. Itu aja udah. Jangan kau beda-bedain. Ya. Aduh. Ya, Aduh. itu langsung. Tenang Pak, tenang. Saya cuma Karena bertanya aja. Kalian itu sering banget membeda-bedakan Katolik sama Kristen. Mau pipis. Protestan gitu. Bukan Ada-ada aja. saya yang maaf. Kalau tersinggung dengan pertanyaan saya Pak Sian ya, saya minta maaf. Begini. Sebenarnya bukan saya yang membedakan, tapi saya punya siapa? teman Katolik. Ya, izin sebentar saja. Begini Ya. Pak, biar Anda tidak salah paham. Katolik itu adalah Katolik, Protestan itu adalah Protestan. Ada yang mengatakan kami sama, tapi ada yang mengatakan kami berbeda. Contoh ya. Literasinya contohnya. Katolik itu punya kitab 72-an kalau tidak saya memasukkan deuterokanonik. Tapi Protestan hanya 60, tidak menganggap deuterokanonik sebagai firman Tuhan. Itu beda, Pak. Liturgi juga beda. Namanya saja pun sudah beda. Jadi kalau Anda tidak mau dianggap berbeda, tidak masalah. Mohon maaf saya salah bertanya, tapi sepengetahuan saya itu berbeda. Ibu tanya dulu, Ibu. MU sama MUI Islam enggak? Apa NU sama MUI itu organisasi, Pak, bukan denom. Ya, Islam enggak? Anda mau mengatakan Katolik Protestan adalah organisasi? Organisasi lah Protestan sama Katolik. Oke. Organisasi. Itulah jangan ibu kamu bilang jangan bikin. Saya tanya jadi bingung kan? Tenang Pak, tenang. Oke. Jangan ini Pak, emosi Pak, minum dulu Pak. Saya santai aja kok. Nah, jadi bilang aja Kristen gitu aja udah, jangan bilang Katolik sama Protestan gitu. Kristen, maka saya akan menyebutkan beberapa yang mengaku Kristen. Contoh Marcionisme yang mengatakan YHWH adalah iblis, itu juga mengaku Kristen. Kemudian ada lagi Unitarian mengaku Kristen, mengikuti Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah akibat dari adanya prima causa, yaitu Allah atau subordinat. Kemudian nanti kalau kita bicara tentang Kristen, bahwa mereka yang menyatakan Yesus itu berbeda pribadi dengan Bapa, itu Kristen juga. Bahkan kalau kita bicara Kristen yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu pribadi, itu juga Kristen, Pak. Jadi sebenarnya wawasan, itulah kata Bang Neflos, saya kutip kata Bang Neflos ya, dalam ranah diskusi itu yang tidak boleh, yang diharamkan adalah ketidaktahuan sebenarnya. Nah, di sini saya tadi berharap mendapatkan pengetahuan dari Bapak sebagai Kristen tentang apakah Bapak Katolik atau Protestan gitu.
Karena Katolik Protestan itu nyata adanya. Gerejanya berbeda, liturgi berbeda, kitabnya pun berbeda jumlah. Lalu tiba-tiba Bapak seolah agak agak ke-trigger begitu, lalu bilang jangan kau beda-bedakan gitu. Saya tidak dapat pengetahuan dari Bapak. Begini Bu, itu kan tadi kamu bilang itu shalom alaikum, kata itu si gue bilang. Apa itu Islam? Apa Bapak bilang barusan? Shalom alaikum katanya itu. Apa itu Apa Islam? artinya? Artinya itu apa? Ya, assalamualaikum itu. Ya artinya apa? Artinya apa? Yang kalian bilang itu Selamat, selamat jangan- atas jangan- kalian jangan- gitu. Bahasa Indonesianya begini, Bu. gitu. Jangan kau urusin agama-agama yang ini. Gimana dia bilang? Itu kan Kristen. Nah, tapi kalau menurut yang ini menurut itu Salah besar ini. itu kesesatan orang itulah itu. Kalian juga gitu Islam. Itu Panji Gumilang. Kan kalian bilang sesat. Coba gini Pak, Begitu saya ya. hanya mengajak Bapak Sean untuk Mana berkenalan tahu dengan aku ranah pada dialektika. Bentar. Pak, dalam ranah dialektika, kita pahami dulu pertanyaan dari orang yang bertanya ke kita, lalu jawab gitu. Biar kita tuh tidak melebar, buang-buang waktu, pada akhirnya nanti bertengkar, kan begitu. Pertanyaan saya itu simple sekali tadi. Bapak ini Protestan atau Katolik? Hanya itu sebenarnya. Saya tidak membahas tentang Ya, yang saya NU, bilang ini Bu, gitu. jangan bedakan sekali lagi, jangan bedakan. Kamu Kristen ya, gitu aja udah. Jangan bedakan. Jangan kau Katolik bedakan. itu jangan kau apa bisa artinya Pak? bedakan. Kalau Kristen kan teman-teman sudah tahu artinya. Coba Bapak saya tanya, Katolik itu artinya apa gitu? Katolik itu apanya? Nggak tahu orang Katolik itu. Organisasi orang itu. Sama dengan mereka. Ketika saya tanya Orang Katolik, Katolik nggak tanya. Bapak sendiri membedakan. Astagfirullah. Saya yang tahu. Ya sudah. Saya yang tahu Kristen. Tidak masalah.